bagiannya. Hidup kesepian tanpa kasih sekian. Terima kasih. Kami akan membuka sesi membaca materi yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer atau yang bisa dikenal hardware adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras komputer dibagi menjadi beberapa bagian seperti input, output, penyimpanan data, penulisan, data, dan unit proses plastik, dan lain-lain. Perangkat pembaca dan penulis data adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca dan menulis data ke dalam perangkat penyimpanan data. Contoh perangkat pembaca untuk disk dan lain-lain. Program paket, PGM program. Program paket adalah program komputer yang dibuat oleh pabrikan yang berupa sebuah program komplit yang bisa menjalankan banyak fungsi. Adapun beberapa contohnya adalah Microsoft Outlook, Adobe Photoshop, Nah, sekarang kita masuk bab materi perkembangan perangkat keras. Perkembangan tipe komputer itu ada IC 8086 sampai 8088, AT 286, AT 386, AT 486, Pentium 1, AT 80586 dengan 50 MHz, 70 MHz, 10 MHz, 100 MHz, 133 MHz, Pentium 2 266 MHz, 300 MHz, 350 MHz, 400 MHz, 450 MHz, Pentium 3 500 MHz, 550 MHz, 600 MHz, 650 MHz, 700 MHz, dan generasi terbaru sekarang Pentium 4. Fungsi hardware atau perangkat keras secara umum. Kalian tahu nggak sih, adapun fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, masukan proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Secara umum, ada dua fungsi utama dari hardware, diantaranya menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. 2. Mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengelola atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Contoh hardware pada komputer. Di bawah ini adalah beberapa contoh hardware pada komputer. Di antara lain, contoh hardware input device. Keyboard, perangkat ini berfungsi untuk membantu penggunaan memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Bentuknya seperti papan dan terdapat beberapa tombol huruf, angka, dan simbol. Mouse, peringkat yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan memudahkan memilih menu yang ada di komputer. Terakhir, scanner. Hardware ini berperan untuk mengubah dokumen hard copy menjadi softbook. Perangkat keras ini sangat penting untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Masuk ke contoh hardware proses device, CPU. Ini adalah otak komputer yang mengontrol sebuah proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output. VGA merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data grafis dan hasil prosesnya ditampilkan pada layar monitor komputer. RAM, Random Access Memory atau RAM, merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. Contoh hardware output device. 1. Ada monitor. Mengacu dari pengertian hardware, maka seringkali yang terlintas pertama kali dalam benak kita adalah komponen monitor. Monitor merupakan komponen primer yang harus dimiliki setiap perusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan data dan dokumen. 2. Ada printer. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian hardware sebelumnya, sebagai
sebagai komponen output dan bentuk realisasi dari perintah. Printer berfungsi untuk mencetak segala macam dokumen yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada proyektor LCD. Proyektor LCD berfungsi untuk membantu menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar LCD. Dengan menggunakan proyektor LCD, maka berbagai presentasi dapat disampaikan dengan lebih jelas. Contoh hardware storage device. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang besar. Selain di dalam komputer, hard disk saat ini ada juga yang bentuknya portable atau sering disebut dengan hard disk eksternal. Yang kedua, ada flash disk. Berfungsi sebagai alat menyimpan data dari komputer dan memiliki konektor USB untuk menghubungkannya ke komputer atau media lainnya. Biasanya, flash disk digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Tiga, ada optical disk. Media penyimpanan data yang dapat ditulis atau dibaca oleh cahaya laser. Media penyimpanan data optical disk, misalnya compact disk, CD, dan digital versatile disk, DVD. Lanjut, ada contoh hardware peripheral. 1. Modem. Ini adalah hardware yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Modem dapat memungkinkan komputer terhubung ke internet. Yang membaca materi dari teman-teman saya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang. Oke, terima kasih pada tim penyaji yaitu kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya sudah menyampaikan materinya dengan jelas, gamblang ya. Oke, silakan pada audien atau peserta lain, kelompok lain untuk mengajukan sebuah atau 2 buah pertanyaan. Bapak kasih kesempatan pada kalian karena waktunya juga terbatas. Bapak kasih kesempatan hanya 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya atau yang mau melengkapi ya, mau memberikan koreksi atau yang lain-lain silakan. Oke, silakan nomor absen 21. Nama? Nama saya Kayla Firbalisa. Iya. Saya akan bertanya. Iya. Apa pengertian hardware? Pengertian hardware. Oke, silakan dicatat. Tim penyaji dicatat ya pengertian hardware. Perkenalkan, nama saya Frida Lincianti dari absen 16. Saya izin bertanya pengertian dari perangkat TIK. Pengertian perangkat TIK. Oke. Pengertian perangkat TIK ditulis dulu ya, pertanyaan nomor 2. Pengertian perangkat TIK. Oke, silakan sekarang pertanyaan ketiga. Oke, siap ya? Ya. Berdiri. Ya, nama? Nama Satria Taman Bentaka. Ya, pertanyaannya? Perangkat komputer dibagi menjadi berapa? Perangkat komputer Dibagi menjadi berapa? dibagi menjadi berapa jenis? Oke, bisa ditangkap ya? Ya, oke silakan. Kelompok penyaji, Bapak kasih kesempatan 5 menit untuk menyiapkan jawabannya. Oke, silakan. Oke, siap ya? Tim penyaji mau menyampaikan jawaban dari kelompok berapa dulu? Dari siapa? Ya, silakan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yang menanyakan apa itu perangkat hardware, perangkat kelas komputer atau yang biasa dinamakan hardware adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh. Semua perangkat kelas ini dirakit sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah unit komputer utuh dan dapat menjalankan fungsinya. Ingin ditanyakan lagi? Oke, silakan. Ya, yang bertanya tadi siapa, Cung? Siapa? Oh iya. Ya, Kayla ya tadi yang bertanya ya. Gimana? Ada tanggapan lain atau sudah cukup atau gimana? Sudah cukup ya? Bisa dipahami ya? Oke, silahkan. Yo. Sudah nomor 1, pertanyaan nomor 1 sudah dianggap selesai ya, sudah bisa dijawab.
dan jawabannya cukup memuaskan. Silakan. Oke, nomor 2 mau langsung? Oke, silakan. Nomor 2 dari siapa? Ya, dari Predela. Yuk silakan. Pertanyaannya dulu apa? Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, pengertian perangkat dari TIK. Perangkat TIK adalah alat yang digunakan untuk proses informasi dan komunikasi dari mulai persiapan, pembuatan sampai dengan penyimpanan. Mau ditanyakan lagi? Bagaimana saudari Predela? Ya. Sudah cukup? Cukup banget ya. Sudah puas ya? Enggak, ya. Oke, silakan. Berarti pertanyaan berikutnya. Mari kita menjawab pertanyaan yang terakhir dari Raka. Perangkat komputer dibagi menjadi berapa jenis? Perangkat keras komputer dibagi menjadi beberapa bagian, seperti input, output, penyimpanan data, penulisan data, dan unit, proses atau CPU. Mau ditanyakan lagi? Oke, silakan. Yang bertanya mana yang bertanya?